wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari kelas Informatika B dengan NIM 2266045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau source language dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain atau target language. Untuk fase analisis terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, lexical analyzer. Pada compile lexical analyzer bisa disebut juga scanner. Lexical analyzer adalah tampilan pertama yang dilakukan pada compiler. Prosesnya yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter satu atau lebih. Karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Yang kedua, ada syntax analyzer. Syntax analyzer merupakan setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau bisa disebut juga parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analyzer diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Yang ketiga, cinematic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan cinematic analyzer. Tahapan cinematic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari memungkinkan kesalahan sinematik dengan cara memanfaatkan struktural hierarkal yang berasal dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Yang keempat, intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu code berdasarkan passing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, code rows atau triples. Yang kelima, ada code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan code optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi code sehingga menjadi code executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Keenam, ada kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel lain. Instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Yang ketujuh, ada symbol table manager. Symbol table adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier field untuk setiap atribut dan identifier tersebut. Kemudian yang kedelapan, error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukannya suatu error atau suatu masalah. Bagaimana sebuah program dapat dieksekusi dan dapat dilihat hasilnya. Salah satu komponen adalah compiler, namun di samping itu juga ada preprocessor, assembler, dan linker. Tahapan dari sistem tersebut ada seperti berikut. Pertama, dari skeletal source program, kemudian akan diproses menjadi preprocessor, source program, kemudian compiler, target assembly program, assemble, relocatable machine code, reader link editor, dan terakhir absolute machine code. Fungsi dari preprocessor diantaranya adalah macro processing dan file inclusion. Pada awalnya, program yang dibuat oleh programmer akan diolah oleh preprocessor dan hasilnya akan dibaca oleh compiler untuk dihasilkan ke target program. Nah, jika target program yang dibuat adalah assembly language, maka proses berikutnya adalah assembler yang akan bertugas untuk membaca file assembly tersebut
dan mengubahnya ke dalam bentuk relocatable mesin code. Kemudian, linker akan mengubah relocatable mesin code tersebut ke dalam absolute mesin yang dapat dieksekusi dan menampilkan hasil dari program tersebut. Kemudian, bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman open source populer yang cukup mudah dipahami oleh pemula. Sama seperti JavaScript, Python sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya di tahun 1991. Bahasa Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem. Tapi kebanyakan, Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Nah, untuk kelebihan dari bahasa pemrograman Python, yang pertama adalah perintah Python sangat mudah dipahami, dibaca, dan ditulis. Kemudian sanggup terintegrasi dan bahasa pemrograman lainnya seperti C, C++, dan Java. Python mengeksekusi perintah baris demi baris sehingga programmer bisa menemukan error lebih mudah. Perintah Python bisa dijalankan berbagai platform tanpa terkendala masalah kompatibilitas, istilahnya write one run anywhere. Kemudian untuk kekurangan dari bahasa pemrograman Python, yang pertama perintah Python diterjemahkan oleh interpreter sehingga performanya tidak sebaik bahasa yang menggunakan compiler. Interpreter juga membuat Python kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau game. Nah, untuk proses kompilasinya, berikut adalah proses kompilasi yang dilakukan oleh Python compiler. Yang pertama adalah parsing. Tahapan pertama dalam proses kompilasi adalah parsing. Pada tahap ini, compiler memeriksa kode Python untuk menghasilkan sintaknya benar. Jika ada kesalahan sintak, proses akan dihentikan dan pesan error akan ditampilkan. Kemudian, abstract syntax tree. Setelah tahapan parsing, compiler akan mengubah kode menjadi abstract syntax tree, yaitu representasi pohon dari struktur kode. Kemudian selanjutnya bytecode generation. Selanjutnya compiler mengubah AST menjadi bytecode. Bytecode adalah bentuk perantara kode yang lebih rendah tingkatnya daripada kode Python, namun masih belum bisa dijadikan langsung oleh komputer. Kemudian Python Virtual Machine atau PVM. Bytecode kemudian dijalankan oleh Python Virtual Machine. PVM mengubah bytecode menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer, dan yang terakhir eksekusi. Setelah semua proses selesai, kode mesin dieksekusi oleh komputer dengan program Python dan berjalan sesuai dengan kode yang telah ditulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.